Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajarannya, silakan untuk ketua memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum pembelajaran pagi ini dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau sakit? Atau apakah hari ini masuk semua? Oh, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua hari ini. Pembelajaran pagi ini tentang APD atau alat pelindung diri. Apakah masih ingat materi yang kemarin Bapak ajarkan? Siapa yang masih ingat? Gak ada yang ingat semua? Apakah gak ada yang belajar di rumah atau materinya gak dibaca ini ya? Alat pelindung diri. Ada yang tahu kegunaannya? Apa itu alat pelindung diri? Saya akan jelaskan sedikit tentang APD atau alat pelindung diri. APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri yang bagaimana pakaian atau barang-barang yang kita gunakan dalam melakukan pekerjaan supaya menjaga keselamatan kita dalam bekerja. Jika tidak menggunakan APD, maka akan membahayakan nyawa kita atau keselamatan kita sendiri. Di sini kalau praktek sudah menggunakan APD semua atau belum ya? Belum semua. Seharusnya jika kalian praktek atau melakukan pekerjaan itu seharusnya diharuskan menggunakan APD supaya tidak membahayakan nyawa kita atau keselamatan kita. Definisi APD. APD merupakan pakaian khusus atau peralatan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya. Jika APD tidak digunakan, maka bahaya-bahaya dalam pekerjaan akan terjadi pada kita. Jika menggunakan APD, maka akan menanggulangi bahaya-bahaya saat kita melakukan pekerjaan. Tujuannya untuk apa sih? Pertama, melindungi diri kita dari bahaya saat melakukan pekerjaan seperti menggerinda, melakukan pemotongan besi, atau melindungi dari cairan-cairan yang berbahaya saat kita melakukan pekerjaan. Tujuan APD ini sangat penting bagi kita. Dalam praktek, apakah guru-guru kalian menganjurkan menggunakan APD atau tidak? Oh, menganjurkan. Lah kalian menerapkannya atau tidak? Seharusnya kalian harus menggunakan APD saat praktek. Jika tidak menggunakan APD, tidak diperbolehkan untuk praktek.
Dalam pembelajaran kali ini tujuannya untuk apa sih untuk kalian itu? Yang pertama, supaya kalian mengerti macam-macam APD atau alat pelindung diri dalam praktek bengkel. Selanjutnya untuk apa? Kalian mengerti fungsi dari APD itu sendiri. Jika kalian hanya mengenal tidak mengerti fungsinya, maka sama saja tidak mengerti apa-apa, hanya menggunakannya saja, tapi tidak mengerti untuk fungsinya untuk apa, untuk menjaga keselamatan kalian di bagian apa. Selanjutnya, mampu mempraktekkan penggunaan APD. Jika kalian sudah mengetahui, mengerti fungsinya, selanjutnya kalian akan menerapkan penggunaannya dalam diri kalian sendiri saat bekerja atau praktek di bengkel sekolah. Jika sudah mengerti nama, fungsi tidak digunakannya sama saja, karena mempraktekkannya sangat penting dalam penggunaan APD dalam menjaga keselamatan kalian itu sendiri. Untuk APD, A itu untuk alat, P pelindung diri kalian sendiri. Jadi kita menggunakan alat atau bahan atau sejenisnya dalam untuk melindungi diri kalian sendiri, untuk menjaga keselamatan kalian sendiri, supaya kalian tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja atau saat praktek, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diri kalian sendiri sehingga mengakibatkan diri kalian terluka atau bahkan fatal yang lainnya. Untuk alat pelindung diri yang pertama yaitu sepatu kerja atau sepatu safety. Ada yang tahu fungsinya di sini sepatu safety? Yang pojok atau yang depan itu ada yang tahu? Monggo Mas, dijawab terlebih dahulu. Terima kasih sudah mengerti gunaannya, tapi jawabannya belum tepat. Sepatu safety itu beda sama sepatu-sepatu biasa kalian yang gunakan. Sepatu safety di bagian depannya ada pelindung besinya, supaya apa? Jika tertimpa besi atau material-material keras lainnya itu tidak melukai kaki kalian. Yang pertama kena itu bagian sepatu terlebih dahulu. Sepatu safety juga tidak licin saat digunakan. Di sini dalam praktek sudah menggunakan sepatu safety semua atau belum? Jika kalian belum, maka harus menggunakan sepatu safety terlebih dahulu, supaya jika tertimpa itu kaki kalian aman, tidak terjadi luka atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, wear pack. Wear pack atau baju khusus untuk praktek. Gunanya untuk apa? Siapa yang sudah tahu atau mengerti wear pack itu untuk apa? Siapa yang tahu? Monggo dijawab terlebih dahulu. Acungkan tangannya, yang tahu siapa? Tidak ada yang tahu ya? Saya jelaskan terlebih dahulu. Baju khusus maintenance
untuk melindungi badan dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama kalian proses bekerja atau praktik dalam bengkel. Kalian sudah diberi workpack dari sekolah untuk praktek. Siapa yang praktek tidak menggunakan workpack atau bahkan workpacknya ketinggalan saat praktek? Siapa? Baik, workpack itu sangat penting dalam kalian berpraktek atau dalam kalian bekerja, supaya apa? Itu untuk kalian mempermudah bekerja dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan kalian. Jika kalian itu menggunakan kaos oblong atau kaos biasa, jika terkena percikan api atau serpian lain saat kita menggerinda atau mengukur atau memotong besi, itu tidak terlalu berbahaya atau tidak terlalu mengancam keselamatan kalian jika kalian menggunakan workpack. Beda lagi kalau kalian menggunakan kaos oblong. Jika kalian menggunakan kaos oblong, maka tubuh kalian akan terasa sakit saat menerima percikan api atau serpihan dalam memotong atau menggerinda benda. Workpack ini juga baju dan celananya itu jadi satu langsung. Kalian saat praktek juga menggunakan celana, tidak menggunakan celana pendek. Jika kalian menggunakan celana pendek, sebaiknya tidak usah melakukan praktek atau bekerja terlebih dahulu, karena apa? Akan membahayakan kalian. Soalnya APD itu gunanya untuk apa sih? Untuk melindungi diri kalian sendiri, tidak dari orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu sarung tangan. Sarung tangan untuk melindungi diri kalian dari metal mesbul, melindungi dari benda berbahan metal atau benda-benda yang tajam saat kalian menggerinda, memotong atau yang lainnya. Sarung tangan safety beda sama sarung tangan yang kalian gunakan untuk sehari-hari. Dari materialnya juga beda. Sarung tangan safety ini bahannya dari kulit. Untuk apa? Supaya tahan dari benda tajam, panas, dan lainnya. Jika kalian dalam melakukan pemotongan atau penggerindan tidak menggunakan sarung tangan, tangan kalian akan tergores atau tertancap gram-gram besi dari pemotongan atau penggerindahan yang kalian lakukan. Sarung tangan itu sangat diperlukan dalam menggerinda atau pemotongan. Jika kalian itu dalam pemotongan atau dalam bagian tidak menggunakan sarung tangan, maka siap-siap tangan kalian akan terluka atau kemasukan gram-gram. Helm kerja. Helm ini digunakan untuk melindungi kepala kalian dari beberapa komponen bahaya yang terjadi saat kita bekerja atau praktek. Helm ini akan berguna saat kalian gunakan saat praktek atau bekerja.
Jika kalian itu tidak menggunakan helm dalam bekerja, jika terjadi kejatuhan benda, maka otak kepala kalian akan terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Beda lagi kalau kalian menggunakan helm kerja, saat terjatuhan benda itu yang pertama kena pasti helmnya, bukan kalian terlebih dahulu. Jadi kemungkinan besar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kepala kalian itu kecil. Beda kalau kalian tidak menggunakan helm kerja, maka kalian akan terkena langsung benda yang jatuh. Jika benda yang kalian jatuh itu lunak, nggak apa-apa. Jika terjatuh benda tajam atau benda-benda keras, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kalian praktek di sekolah. Dan juga ini helm ini untuk menutupi kepala kalian atau supaya rambut-rambut kalian itu tidak menghalangi dalam kalian bekerja. Jika rambut kalian itu menutupi mata kalian, maka dalam praktek tidak akan maksimal. Karena apa? Dalam melihat kalian akan tertutup oleh rambut kalian dan terganggu dalam melakukan praktek. Jadi helm ini sangat berguna dalam kalian praktek di sekolah. Kacamata safety itu gambarnya nyata. Kacamata safety yang bawah untuk saat kita kelas, digunakan untuk melindungi mata kalian dari gram-gram yang tercipta saat kalian menggerinda atau memotong atau dalam praktek kalian. Juga untuk melindungi dari percikan api jika saat kalian melakukan penggerindaan atau pemotongan benda praktek kalian. Kacamata ini sangat diperlukan saat kalian dalam melakukan praktek. Mata kalian sangat berharga sekali saat kalian itu praktek atau bekerja. Jika mata kalian itu kemasukan benda-benda dari luar, itu sangat berbahaya sekali, bahkan bisa merusak mata kalian sendiri. Untuk biaya pengobatannya juga sangat mahal. Tidak sebanding dengan harga kacamata safety. Harganya sangat murah, tetapi sangat berguna saat kalian praktek. Kalian sudah dibagi kacamata safety sama ketua jurusan kan? Jika kalian saat praktek tidak menggunakannya, maka diusahakan pinjam teman kalian atau membeli sendiri di luar saat kalian tidak membawa. Siapa di sini yang sering tidak menggunakan kacamata saat praktek atau saat melakukan pekerjaan? Berarti kalian itu mengancam keselamatan diri kalian sendiri. Kacamata itu sangat diperlukan karena jika kemasukan maka mata kalian akan terganggu atau bahkan tidak bisa melihat.
ada satu lagi, yaitu masker. Gambarnya yaitu bawa kacamata. Masker itu sangat berguna saat kalian praktek. Gunanya untuk apa sih? Yang pertama, gunanya itu untuk menghalau atau menyaring udara-udara yang keluar atau yang di sekitar kalian itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan kalian. Jika kalian tidak menggunakannya, maka akan terjadi kerusakan di paru-paru kalian. Apalagi saat pengelasan, sangat dianjurkan menggunakan masker. Jika kalian tidak menggunakan masker, maka saat pengelasan, maka lama-kelamaan akan terjadi kerusakan pada paru-paru kalian. Karena apa? Asap dari hasil pengelasan itu sangat berbahaya bagi paru-paru kalian. Akan sesak napas kalian jika tidak menggunakan masker saat pengelasan. Untuk selanjutnya yaitu penutup telinga. Di sini saat melakukan praktek atau penggerindaran atau pemotongan besi, siapa yang tidak menggunakan penutup telinga? Pasti tidak menggunakan semuanya. Karena apa? Anak-anak muda itu terlalu berani sehingga melupakan keselamatan mereka sendiri. Penutup telinga ini digunakan saat kita melakukan penggerindaan atau pemotongan besi. Bunyi dari pemotongan besi atau penggerindaan itu sangat keras. Jika kalian itu mendengarkan secara terus-menerus saat melakukan praktek atau bekerja, tidak menggunakan penutup telinga, maka pendengaran kalian itu akan terganggu. Kalian susah mendengarkan suara-suara yang kecil. Harus diteriaki terlebih dahulu baru mendengar. Soalnya apa? Kalian sudah terbiasa dengan hal-hal bisik, tetapi kalian tidak menggunakan penutup telinga. Jadi pendengaran kalian itu akan rusak atau berkurang. Sebaiknya jika menggerinda atau memotong itu menggunakan penutup telinga. Itu untuk keselamatan kalian sendiri juga, tidak untuk orang lain. Dari penjelasan materi ini, apakah sudah mengerti semua atau belum? Oh, masih setengah-setengah. Coba saya tanya, yang depan itu apa kegunaan dari kacamata safety? Silakan dijawab. Baik, jawabannya sudah baik. Selanjutnya saya akan tanya lagi, apa kegunaan dari sepatu safety yang pojok itu belakang? Silakan dijawab. Terima kasih jawabannya. Untuk jawabannya belum begitu benar. Saya ulangi lagi. Kegunaan dari sepatu safety yaitu untuk melindungi kaki kalian dari
benturan atau kejatuhan benda saat kalian melakukan praktek atau melakukan pekerjaan. Supaya untuk apa lagi? Supaya kalian itu tidak terpeleset saat berjalan di area praktek atau di area kerja. Jadi dalam melakukan praktek atau bekerja diharuskan menggunakan sepatu safety, tidak menggunakan sepatu biasa, harus menggunakan sepatu safety. Ingat ya, harus menggunakan sepatu safety, tidak sepatu biasa. Sepatu biasa kalian jika terjatuhan benda, maka besar kemungkinan akan terjadi luka pada kaki kalian. Tapi beda lagi kalau menggunakan sepatu safety. Soalnya apa? Ujungnya itu ada besinya. Jadi saat tertimpa benda itu besinya itu bisa menahan benda tersebut tidak terkena langsung ke jari kalian. Sepatu kalian yang benar itu pasti tidak ada besinya ujungnya. Tapi kalau sepatu safety pasti ada besinya. Terus kalau sepatu safety itu tidak gampang licin saat digunakan dalam bekerja atau dalam praktek. Sepatu kalian kemungkinan besar licin saat digunakan untuk praktek atau bekerja. Jadi jika kalian saat berjalan bisa tergelincir maka akan merusak, maka mengakibatkan kecelakaan kerja saat kalian praktek atau bekerja. Jadi seharusnya menggunakan sepatu safety. Saya bertanya lagi supaya memastikan kalian itu mengerti atau tidak pada penjelasan materi kali ini yang saya jelaskan. Selanjutnya sarung tangan. Siapa yang di sini sudah mengerti apa itu sarung tangan? Coba yang depan ini beri penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian sudah mengerti apa itu APD dan kegunaannya. Jadi kalian harus menerapkannya dalam praktek, sebelum praktek atau dalam praktek atau bekerja. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas minggu depan. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.